Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan membahas materi tentang perkalian dua vektor. Nah, perkalian antar dua vektor atau cross product adalah perkalian antara vektor dengan vektor dan hasilnya juga merupakan vektor. Disimbolkan sebagai A dengan tanda panah di atas dan juga B dengan tanda panah di atas. Nah, itu disebut vektor. Hasil dari vektor A dikali vektor B adalah suatu vektor baru yang arahnya tegak lurus dengan bidang yang melalui vektor A dan vektor B. Nah, apa sih yang dimaksud perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor baru? Jadi, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa ada 3 buah arah vektor, yaitu vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Jadi, semisalkan dikali vektor Y dan vektor X, maka akan menghasilkan vektor baru berupa vektor Z yang tegak lurus dengan kedua vektor tersebut. Ada 2 rumus umum yang bisa digunakan untuk mengukur perkalian silang antara dua vektor, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK dikali BXI ditambah BYJ ditambah BZK akan menghasilkan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY I ditambah AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ J ditambah AX dikali BY dikurang AY dikali BX K. Nah, pada gambar ini kita misalkan sumbu X sebagai vektor satuan I dan sumbu Y sebagai vektor satuan J dan sumbu Z sebagai vektor satuan K. Jika kita kalikan vektor satuan I dengan vektor satuan J, maka akan menghasilkan vektor baru, yaitu vektor satuan K. Begitu juga jika dikali vektor satuan J dengan vektor satuan K, maka akan menghasilkan vektor baru, yaitu vektor satuan I. Jika vektor satuan K dengan vektor satuan I dikalikan, akan menghasilkan vektor baru, yaitu vektor satuan J. Dan jika kita balik, hasil yang diperoleh akan bernilai negatif. Misalkan, vektor satuan J dikali vektor satuan I akan menghasilkan suatu vektor yang bernilai negatif, yaitu vektor satuan min K. Dan jika vektor satuan K dikali dengan vektor satuan J akan menghasilkan vektor satuan, yaitu min I. Jika vektor satuan I dikali K akan menghasilkan vektor satuan, yaitu min J. Oleh karena itu, jika kita kali suatu vektor satuan dengan vektor satuan yang sejenis, akan menghasilkan nilai yaitu 0, dan jika tidak sejenis, akan menghasilkan nilai 1. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa nilai perkalian dari vektor A dengan vektor B dapat dicari menggunakan rumus AXI ditambah AYJ ditambah AZK dikali BXI ditambah BYJ ditambah BZK dengan cara menutup salah satu bagian yang akan dicari lalu dikalikan silang, dan rumus ini nanti diturunkan lagi menjadi AYBZ dikurang AZBYI ditambah AZBX dikurang AXBZJ ditambah AXBY dikurang AYBXK. Nah, cara yang kedua untuk melakukan perkalian silang di antara dua vektor adalah dengan menggunakan metode determinan, di mana jika dikali vektor A dengan vektor B akan diperoleh dengan cara menetapkan terlebih dahulu isi kolom dan isi barisnya. Terdapat 3 kolom dan 3 baris. Ada kolom vektor satuan I, kolom vektor satuan J, dan kolom vektor satuan K. Pada barisan pertama ada vektor satuan I, vektor satuan J, vektor satuan K. Dan pada baris kedua ada A1, A2, dan A3. Pada barisan ketiga ada B1, B2, dan B3. Sehingga nantinya akan diperoleh rumus A2, B3 dikurang A3, B2I ditambah A3, B1 dikurang A1, B3J ditambah A1, B2 dikurang A2, B1K. Nah, dari mana rumus itu diperoleh? Jadi, langkah awal untuk mencari rumus di atas adalah dengan cara perkalian silang. Pertama,
kita tulis terlebih dahulu nilai vektor yang sudah kita bahas di atas. Kemudian, untuk melakukan perkalian silang, kita tambah lagi 2 kolom untuk vektor satuan I dan vektor satuan J, seperti yang tampak pada layar berwarna biru. Nah, sekarang kita tarik garis dari vektor satuan I, maka akan diperoleh nilai A2B3I. Selanjutnya, pada vektor satuan J, ketika kita tarik garis pada vektor satuan J, maka akan diperoleh nilai A3B1J, dan pada vektor satuan K akan diperoleh nilai A1B2K. Jadi, dari perkalian silang itu, kita akan mendapat nilai A2B3I ditambah A3B1J ditambah A1B2K. Sekarang, kita akan menarik garis dari arah yang berlawanan. Mula-mula, kita tarik garis lagi secara miring dari vektor satuan J yang berada di sebelah kanan, sehingga diperoleh A1B3J. Nah, nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya akan kita kurangi dengan nilai vektor satuan yang kita dapat di sini. Maka, untuk nilai vektor satuan J, kita peroleh A3B1 dikurang A1B3J. Cara ini juga akan kita gunakan untuk mencari nilai vektor satuan I dan nilai vektor satuan K, yang arah garisnya tersebut kita tarik dari sebelah kanan. Maka, rumus dari perkalian vektor A dan vektor B dengan metode determinan ini dapat ditulis dengan vektor A dikali vektor B sama dengan A2B3 dikurang A3B2I ditambah A3B1 dikurang A1B3J ditambah A1B2 dikurang A2B1K. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui dua buah vektor, yaitu vektor A sama dengan 25I ditambah 6J ditambah 9K, dan vektor B sama dengan 12I ditambah 3J ditambah 16K. Tentukan hasil dari vektor A dikali dengan vektor B. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua nilai yang diketahui, yaitu nilai vektor A sama dengan 25I ditambah 6J dan 9K. Kemudian nilai vektor B sama dengan 12I ditambah 3J ditambah 16K. Yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai dari perkalian silang antara vektor A dikali dengan vektor B. Nah, di sini kita akan menggunakan metode cross product. Yang pertama, kita akan mencoba memasukkan nilai dari kedua vektor ini ke dalam rumus yang pertama. Vektor A dikali vektor B sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK dikali BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, rumus ini bisa kita turunkan lagi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu jika kita tutup salah satu komponen dari vektor satuannya, maka yang kita kali adalah dua vektor yang tersisa. Hingga diperolehlah rumus AYBZ dikurang AZBY I ditambah AZBX dikurang AXBZ J ditambah AXBY dikurang AYBXK. Setelah rumus ini kita dapat, maka tinggal kita masukkan nilai dari kedua vektor tadi. Kemudian, kita kalikan seluruh angka-angka ini. 6 dikali 16 sama dengan 96, dikurang 9 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian, 9 kali 12 sama dengan 108, dikurang 25 dikali 16 sama dengan 400. 25 dikali 3 sama dengan 75. Kemudian dikurang 6 kali 12 sama dengan 72. Kemudian kita kurangi lagi. 96 dikurang 27 diperoleh 69. Jangan lupa diturunkan vektor satuannya menjadi 69i.
Kemudian kita tambah 108 dikurang 400 sama dengan min 292J. Ditambah 75 dikurang 72 sama dengan 3K. Sehingga jadilah nilai akhir yang kita peroleh dari perkalian antara vektor A dengan vektor B dengan metode cross product adalah 69I ditambah min 292J ditambah 3K. Apakah jika kita menggunakan metode determinan hasilnya akan tetap sama? Jawabannya adalah iya. Jika kita kali vektor A dengan vektor B melalui metode determinan, maka penulisannya akan seperti yang tertera di layar, yaitu menggunakan kolom dan juga baris. Nah, untuk menyelesaikan metode ini, perlu kita tambahkan lagi dua komponen di sebelah kanannya agar perkalian silangnya dapat dilakukan, yaitu vektor satuan I dan vektor satuan J. Kemudian, tinggal kita masukkan saja nilai dari vektor A dan juga vektor B-nya ke dalam kolom-kolom yang sudah tertulis, yaitu pada vektor satuan I nilainya ada 25 dan juga 12. Pada vektor satuan J ada 6 dan juga 3. Pada vektor satuan K ada 9 dan juga 16. Pada kolom vektor satuan I dan juga vektor satuan J yang di sebelah kanan, nilainya juga tetap sama seperti yang di sebelah kiri. Nah, sekarang tinggal kita kali silang saja. Kita ambil pertama dari vektor satuan I, kita tarik garis secara miring, sehingga nilai yang diperoleh itu ada 6 dan juga 16. Tinggal kita tulis di bawah, yaitu 6 dikali 16. Kemudian beri tanda kurang. Lalu kita tarik lagi garis untuk vektor satuan I-nya dari sebelah kanan, sehingga diperoleh angka 9 dan juga 3. Maka kita tulis di bawah 9 dikali 3. Jangan lupa tulis vektor satuannya. Begitu juga pada vektor satuan J-nya. Pertama kita tarik garis dari vektor satuan J yang berada di sebelah kiri, sehingga angka yang ikut tercoret atau angka yang terperoleh di situ ada 9 dan juga 12. Kita tulis ke bawah 9 dikali 12. Beri tanda kurang. Kemudian tarik lagi garis pada vektor satuan J yang berada di sebelah kanan, sehingga nilai yang diperoleh ada 25 dan juga 16. Terakhir ada vektor satuan K. Kita tarik dulu garis dari vektor satuan K-nya ke sebelah kiri. Nilainya ada 25 dan juga 3. Kita tulis di bawah 25 dikali 3. Kemudian dikurang. Kita tarik lagi garis dari vektor satuan K-nya dari kanan ke kiri, sehingga diperoleh nilai 6 dan 12. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 6 kali 16 sama dengan 96, 9 dikali 3 sama dengan 27, 9 dikali 12 sama dengan 108, 25 dikali 16 sama dengan 400, 25 dikali 3 sama dengan 75, dan 6 kali 12 sama dengan 72. Kemudian kita selesaikan pengurangannya. 96 dikurang 27 sama dengan 69I, 108 dikurang 400 sama dengan min 292J, ditambah 75 dikurang 72K, sehingga diperoleh 3K. Nah, samakan hasilnya, di mana vektor A jika dikali dengan vektor B sama dengan 69I ditambah min 292J ditambah 3K. Jadi, baik metode yang pertama maupun metode yang kedua, nilai untuk perkalian vektor A dengan vektor B dengan cara cross product tetap sama. Sekian pemaparan materi perkalian antar dua vektor dari kami yang bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah Fisika Matematika 1.